Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya, terimalah salam Dharma dari saya, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, sebelumnya mungkin saya mau mengucapkan selamat datang untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya di sini, di acara kita, gitu. Selamat datang kembali, karena sepertinya ada nama-nama yang familiar ya, yang juga sering datang di acara Kusala kita, Kupas Santai Lamrim. Jadi semoga hari ini, malam ini ya semuanya happy gitu ya, biarpun besok udah hari Senin lagi. Semoga semuanya tetap semangat gitu ya, ikutan kupas santai Lamrim kita hari ini. Nah, mungkin saya mau memperkenalkan diri lagi ya, teman-teman ya. Perkenalkan, saya Sherlyn yang pada malam hari ini akan menemani ini ya, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya selama kurang lebih 2 jam ke depan, ya 2 sampai 2,5 jam ke depan ya, bersama dengan tentunya narasumber kita ya di sini yang teman-teman juga mungkin sudah sangat familiar gitu ya, dan pastinya seru banget. Nah, terus saya juga mau mengingatkan nih untuk semuanya, acara ini sebenarnya acara yang sangat santai loh ya teman-teman. Jadi nggak perlu tegang, nggak perlu semacam ikut kelas ya, nggak perlu kayak di sekolah ada guru killernya atau ada dosennya. Pokoknya kita di sini diskusi judulnya gitu ya, tentang lamrim dan gimana sih penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tentunya kita nggak perlu terlalu tadi ya tegang, tapi tetap dalam sikap yang baik dan juga serius karena kita sedang mendengarkan Dharma. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk teman-teman semuanya. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, boleh juga di-up di chat atau lebih baik sih langsung ngobrol ya pastinya gitu dengan on mic. Nah, sebelum kita memulai kumpul-kumpul kita pada malam hari ini, ada baiknya kita membangkitkan motivasi bajik ya, dengan melantunkan bait berlindung dan membangkitkan bodhicitta. Oke. Nah, ini saya izin pimpin ya, untuk teman-teman bisa melihat di layar juga. Sangye chodan choki chonamla janchu badu dani kyap suci dagi jinso gipadi dagi dola pencir sangge du parsyo sangye chodan choki chonamla janchu badu dani kyap suci dagi jinso gipadi dagi dola pencir sangge du parsyo sangye chodan choki chonamla janchu badu dani kyap suci dagi jinso gipadi dagi dola pencir sangge du parsyo. Oke. Nah, dari tadi ini udah ada Kak Hendra ya yang bersama dengan kita di off on cam-nya ya, teman-teman juga lihat. Oke, nah udah di-pin jadi nggak boleh di off lagi ya untuk Kak Hendra. Selamat malam Kak Sherlyn. Oke. Nah, tadi seperti di pembukaan ya, seperti janji saya tadi tadi sebelum kita membangkitkan bodhicitta gitu ya, berlindung dalam membangkitkan bodhicitta. Jadi tadi kan kita bakalan ada narasumber lain ya, narasumber di sini ada Kak Hendra. Nah, ini juga pasti udah familiar semuanya dengan Kak Hendra ya. Siapakah beliau ini ya, sedikit perkenalan untuk yang mungkin belum pernah ketemu Kak Hendra. Jadi Kak Hendra ini adalah Oh ya, eh, ya, seorang Dharma Duta. Jadi sudah lama sekali ya teman-teman menggeluti Dharma, belajar Dharma, sudah lama juga menjadi pengisi acara di ceramah-ceramah Dharma dan juga merupakan ketua dari tim Sumati Kirti. Ya benar ya Kak Hendra ya, boleh dikoreksi loh kalau misalnya ada kesalahan ya. Nah, tim Sumati Kirti itu apa sih? Untuk teman-teman yang belum tahu, tim Sumati Kirti itu adalah tim yang khusus nih ya teman-teman untuk belajar dan mengajarkan Dharma di komunitas Kadam Choling Indonesia. Oke, ya benar ya Kak Hendra ya, tidak ada yang keliru ini ya dalam dalam saya. Oke. Nah, ini udah lumayan banyak juga ada teman-teman di sini ya. Karena udah ada beberapa teman-teman di sini, kita langsung mulai aja nih kumpul-kumpul kita pada hari ini. Nah, tadi sekalian mengingatkan lagi ya teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung aja ketik di kolom chat. Kalau misalkan mau on mic juga boleh. Oke, nah mungkin sebelum mulai kita tanya dulu kabarnya Kak Hendra dan teman-teman di sini. Kalau oke, boleh kasih reaction. Gimana teman-teman kabarnya? Tidak ada yang denger. Oh ada, oke ada. Oh, ada Cinovita, oke. Oh ada Billy, ada Kak Lita, ada Cisinta juga. Oke, kabar baik semuanya ya. Gimana kabarnya Kak Hendra? baik, capek. Capek ya, padahal Logo kusalaku kebalik apa enggak sih? enggak, oke kok.
Oh, berarti di aku kelihatannya kebalik ya. Iya betul. Kalau di kita mirroring gitu, Kak Hendra. Oh, oke. Eh, Maaf agak gaptek. Oh iya, ini juga kita ditayangkan di live streaming juga nih ya, teman-teman ya. Serius? Tanya, nggak tahu Oh, deh ini berarti harus ternyata jaim ini, harus jaim. Mari kita jaim. harus jaim. Oke. Nah, karena teman-teman di sini juga mungkin udah lihat tuh ya di posternya. Hari ini kita tuh mau bahas apa? Judulnya Praktik Dharma à la carte ya. Bener nggak sih bacanya gitu kan ya, teman-teman ya? À la carte ya, bener nggak? Nggak ngerti itu bahasanya, bahasa Prancis kan ya. Nah, kenapa sih namanya Praktik Dharma à la carte? Sebenarnya apa sih yang mau kita bahas gitu kan ya pada malam hari ini. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya kenapa judulnya kayak gitu. Nah, sebenarnya yang mau kita bahas di sini adalah kita sering kali nih ya ketika belajar Dharma, mungkin bukan kita lah, ada orang-orang di luar sana gitu ya, yang ketika belajar itu kesannya kayak aku kalau misalnya datang ke wihara gitu ya, aku cuma mau datang kalau misalnya yang ngisi ini deh, koko ini atau romo yang ini atau cici ini atau kakak yang ini. Terus kalau misalnya dengar satu ajaran, kayaknya ini nggak cocok deh gitu kan ya. Kayak nih bukan Buddha Dharma deh, aku nggak mau ngikut deh. Kayak Buddha nggak ngajarin ini, Buddha kan ngajarinnya kita harus damai, kita nggak boleh nih kayak misalnya mendebat sesuatu misalnya ya, ada yang berpikir kayak gitu. Jadi kesannya kita itu kayak lagi ke kondangan terus kita nyomot-nyomot nih yang kita suka aja yang kita ambil gitu. Jadi ala carte kan ya gitu, cuma ngambil yang kita suka aja. Nah, padahal praktik Dharma itu sebenarnya mirip seperti kita itu sedang memasak gitu ya, teman-teman. Jadi ada macam-macam nih toples yang isinya bahan-bahan yang akan kita pakai untuk masak. Dan kalau misalnya kita masak, kan nggak ada ya teman-teman ya yang lebih baik daripada yang lain. Misalnya nih, kalau masak kue, kan kita nggak bisa bilang bahwa oh tepung terigu lebih bagus daripada gula. Karena kan kita perlu tepung terigu, kita perlu gula juga. Nah, sama halnya juga ketika belajar Dharma. Nggak ada satupun yang kita pelajari yang nggak kepake untuk menyempurnakan kualitas kita sampai ke kebudayaan gitu. Jadi itu sedikit pengantarnya ya teman-teman ya supaya kita bisa ada konteks ini. Oh, hari ini kita bakal bahas tentang ini dan kira-kira ada nggak ya kesulitan-kesulitan tertentu yang mungkin teman-teman alami ketika belajar Dharma dan berkaitan sama hal ini. Nah, jadi mungkin sebelum nanti sama-sama sambil berefleksi sambil mikir juga nih ya. Sekalian nih saya juga mau nanya-nanya dulu ke Kak Hendra. Nah, tadi kan pengantarnya seperti itu nih ya Kak Hendra ya. Tentang Ya, itu kan pengantar Kak Sherlen. Saya kan mau kasih pengantar juga, tapi silakan boleh Anda, banget. iya, silakan Anda bertanya dulu. Oke, kalau gitu ini saya Nanti izin. giliran saya yang bertanya. Oke, ini memang narasumbernya agak sedikit isi ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu biar saya bertanya dulu pada Kak Hendra. Nah, tadi menyambung dari pembahasan soal ini agama Buddha tuh sering kayak ngulang-ngulang apa ya pembahasan, terus kayak gitu kita jadi milih-milih, pengennya yang ini aja, pengennya yang itu aja. Nah, kalau menurut pendapat Kak Hendra nih, apakah benar bahwa agama Buddha itu saya sudah outdated, udah kayaknya nggak bisa keeping up lagi nih dengan hal-hal itu, makanya orang-orang jadi memilah-milah, kayaknya ini lebih cocok deh sama kondisiku yang sekarang. Soalnya yang ini kayaknya ketinggalan zaman deh. Nah, gimana tuh menurut Kak Hendra? Oke, nanti ingetin aku pertanyaannya lagi ya. Saya kasih kata pengantar dulu. Jadi, Oke, siap. seperti yang saya omongin di Kusala yang sebelumnya, kita tuh kan harusnya nggak cuma saya atau Kak Ata aja yang ngisi, tapi saya mau generasi-generasi muda berikutnya juga yang ngisi sebenarnya gitu. Jadi ceritanya harusnya saya yang jadi host, Sherlen yang jadi speakernya gitu loh. Justru saya tertarik banget dengan psikologi dan dihubungkan dengan Buddhis, dan dia kan ahli psikologi, mau S2-nya mau jadi psikiater klinis malah misalnya kayak gitu. Jadi harusnya aku yang mau interview dia. Jadi saya yang punya banyak pertanyaan gitu. Jadi hari ini dia nanya sekali, saya juga nanya sekali. Seperti itu ya, Sherla ya. Siap-siap ya. Ini anggaplah seperti kayak ujian prolam topik cita cetasika gitu. Nah, siap-siap ya. Oke. Jadi saya jawab dulu deh. Tadi apa? Buddhism outdated. Jadi saya mulai dari mana ya? Mulai dari gini loh, manusia itu pada dasarnya bosenan. Jadi manusia pada dasarnya bosenan, ya. Jadi dia mencoba sesuatu yang baru, ingin sesuatu yang baru terus. Nah, agama pun mereka gituin, gitu loh. Jadi mereka, oh agama yang paling paling barulah, yang paling benar dan updated dibandingkan dengan agama yang sudah lama, gitu loh. Padahal orang salah mengira bahwa
Mereka pikir agama itu seperti program yang tiap tahun 2 tahun sekali perlu diupdate, diupgrade software-nya, atau iPhone yang perlu diganti 13, 14, Pro dan segala macam dan segala macam. Seperti itu. Padahal kalau kita paham esensinya, fungsinya agama itu buat apa, maka harusnya kita nggak akan ada kepikiran hal-hal seperti itu sih. Karena apa namanya? Sesuatu yang dikatakan outdated itu adalah sesuatu yang tidak berguna lagi kan. Nah, sedangkan ajaran Buddha Dharma itu adalah ajaran yang tidak memikirkan satu kehidupan secara lifetime. Kita tidak hanya berhenti di surga dan neraka gitu loh, tapi kita ada next life, next life, next life, dan next life gitu loh. Berarti ajaran ini pasti akan relevan dari sekarang atau dari sejak waktu yang tak terhingga lampau dulunya sampai di infinitely in the future, pasti juga akan tetap dia akan tetap relevan. Justru menurut saya yang paling relevan adalah begitu. Seperti itu. Justru agama-agama yang baru banget misalnya, malah saya bilang belum tentu dia bisa bertahan lama gitu loh. Itu sesuatu yang baru kan tetap harus diuji coba kan. Oh, startup baru, wah semua orang heboh ya kan. Tapi lihat 1 tahun 2 tahun kemudian pandemi beres, hari ini keluar pengumuman ruang guru PHK ratusan gurunya, Goto PHK 1.300 karyawan. We don't know siapa yang akan bertahan. Oh, BCA gitu ya, udah lama sekali misalnya kayak gitu ya. Kita tidak bisa bilang bahwa yang baru akan lebih baik daripada yang lama gitu loh. Apalagi dalam urusannya sesuatu yang mengajarkan kita untuk menuju pembebasan gitu loh. Ya, tentunya saya jawabnya dengan cara yang lebih sederhana dan lebih santai lah ya, karena Kusala kan tujuannya untuk orang-orang yang mau mendengarkan Dharma dengan yang lebih rileks, lebih ringan, takut dengan ujian prolam misalnya ya. Jadi daripada mereka nggak mau ikut prolam karena takut ujian, maka kita berikan Kusala menggunakan topik-topik lamrim yang ringan-ringan dan kita ambil sepotong-sepotong. Dan hari ini kita fokuskan di topik yang namanya à la carte gitu. Lucu juga sih judulnya à la carte ya. Banyak sih yang bisa dipetik dari à la carte. Oke, begitu. Nah, Kak Syarlen, giliran saya. Nah, secara psikologi, Kak Syarlen, sesuatu yang manusia yang suka bosenan, mengganti-ganti segala sesuatu itu dari pandangan psikologi gimana? Ayo lu. Aduh, gimana nih ya teman-teman? Kenapa jadi saya yang balik ditanya ya sama Kak Hendra? Apa pertanyaannya? Jadi kalau bosenan itu kenapa? Atau gimana? Gitu Ya, ya. secara psikologi bosenan itu sebuah apa sih gitu? Kita definisikannya sebagai sebuah apa sih? Bosen itu masuk emosi ya harusnya ya. Jadi emosi itu sebenarnya ada macam-macam gitu ya teman-teman dan Kak Hendra. Tapi yang emang utama itu ada manusia itu punya 6 emosi gitu. Ada senang, ada sedih, marah, disgust tuh apa ya bahasa Indonesianya, jijik ya. Jijik. Oh, discuss ya. uh, Bukan diskusi kan ya? Bukan. DISGUST kan ya? Ya, disgust. Ya discuss jijik. Ada berapa ya? Marah, sedih, 5. Oh, nggak lulus nih ujiannya. C minus. senang, sedih, marah, disgust. Terus ada kontem. Kontem tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Puas. Ya, puas ya kayaknya Ya ya. sesuatu yang bajik kan? Anggapnya contempt itu bajik kan? Bajik Ya, ya. berarti rasa puas. Syukur. Sebenarnya netral sih kalau Oh, psikologi. netral. Psikologi netral Kak. Oh, Ya. oke. Sedih itu kan biasanya kita bilangnya itu buruk, tapi sebenarnya itu juga sesuatu yang netral karena dia punya fungsi. Satu Oh. lagi, kok aku lupa ya. Pokoknya ada 6 ya, teman-teman ya, itu bisa dicek ya, bisa dicek di Paul Ekman itu namanya. Nah, bosan. Tapi itu utama kan ya. Tapi sebenarnya emosi itu kayak wheels, kayak roda. Jadi dia punya spektrum. Jadi kalau sedih nih, sedih itu ada takarannya kan dari yang nggak sedih sampai sedih banget. Nah, bosan itu juga termasuk di salah satu si lingkaran emosi itu. Nah, kalau penasaran teman-teman juga bisa cek wheel of emotion gitu. Itu ada tuh kayak, Gitu. nah itu banyak Nah, banget, detail banget. gini, Sharon ketika belajar psikologi seperti mempelajari itu, lalu Ya. belajar Buddhis, belajar Cita dan Cetasika, melihat ada koneksi nggak? Silakan Oh, 15 menit ke depan tolong dijelaskan secara panjang lebar. ya ampun, oke. Sangat terkoneksi ya, Kak Hendra ya. Emang ada yang sama gitu istilahnya? Psikologi bisa menilai kegiuran, piti, laxity, Bisa, hiri, otapa gitu. bisa. Tapi dengan apa namanya ya? Dengan istilah yang berbeda. Gitu. Hmm.
Terus ya pengklasifikasiannya beda ya. Karena tadi tuh sebenarnya basic emotion orang itu adalah itu tadi yang 6 gitu, itu primernya. Tapi ya bisa dipecah-pecah jadi sesuatu yang lebih detail kayak tadi gitu. Tapi sebenarnya sama sih, kayak bisa diukur juga gitu. Terus bisa ya ada definisinya, ada contoh-contoh perilakunya gitu, Kak Hendra. Jadi kalau Hmm. misalnya ditanya, kenapa orang bisa bosen, ya simply karena manusia itu emang secara apa namanya ya, dari bawaannya gitu, hardwirednya itu, jadi hardwarenya itu emang bisa ada emosinya. Makanya kenapa orang bisa bosan. Biarpun sebenarnya di satu sisi nih manusia itu kan agak paradoks ya teman-teman ya. Jadi kita sering bosan, tapi kalau dikasih hal-hal baru kita juga sebenarnya nggak sesenang itu. Karena Ah, manusia itu rate of sebenarnya change. iya lebih suka sesuatu yang familiar, rutin gitu. Jadi kalau dikasih yang Inersia. baru takut juga gitu. Ya tapi ya begitulah ya. Wah, Di ini bisa bisa satu sesi sendiri kita bahas bahas paradox of humanity ya. Iya, betul. Menarik banget loh. Sebenarnya aku demen, makanya aku maunya gue yang nanya lu. Janganlah, jangan Kak Hendra ya, Ini kan jangan. sidang skripsi S2 dia yang akan datang. Kita duluan di sini. Oke, lagi diuji ini ceritanya Iya, ini teman-teman. lagi diuji. Oke, Hmm. oke, oke. Balik ke topik. Oke, ya udah seperti itu Kak Hendra Oh, jawabannya. oh, Kalau ditanya kenapa manusia bisa bosan. oke. Aku tertarik sih membahas seperti masalah gini loh. Buddhism itu kan kita harus ngomongin tentang gini. Kan kita belajar agama. Mm-mm, Beda kan kita dengan orang yang ateis gitu loh. Orang betul, ateis juga baik-baik aja. Mereka tidak jadi pembunuh serial killer. Mereka tidak mencuri gitu ya. Maksudnya ya, orang ateis ya baik, enggak ya enggak. Orang beragama ya sego sama. Ada orang yang beragama tukang bunuh, ada orang yang beragama tukang mencuri juga. So, kita kan harus paham the purpose of religion itu adalah ya to make you change kan ya, membuat kita berubah menjadi lebih baik. Sama dengan agama sebenarnya tidak ada bedanya juga dengan sekolah dong, tidak ada bedanya dengan belajar, tidak ada bedanya dengan membaca gitu loh. Jadi betul, dia dia membuat kita berubah dari sesuatu yang tidak tahu jadi tahu, dari sesuatu yang either baik atau jadi buruk atau buruk jadi baik. Toh kan sesuatu yang belajar itu kan seperti itu. Nah, jadi gunanya agama itu harusnya adalah membuat kita merubah kita menjadi lebih baik. Berubah menjadi lebih baiknya gimana? Ya tergantung agamanya masing-masing. Agamanya Tuhannya mengajarkan dia what is your ultimate goal itu, surga, neraka, heaven dan lain-lain sebagainya ya toh ya seperti itu. Jadi, kalau fungsinya agama adalah seperti itu dan teman-teman setelah beragama sejak lahir, apalagi kita di negara yang beragama gitu kan, kalau di negara Amerika atau Eropa sana kamu mengatakan kamu ateis, orang biasa-biasa aja bodo amat. Bahkan tidak ada kolom agama katanya di negara-negara luar itu, kamu tidak pernah ditanyakan agama kamu apa gitu loh. Tapi kalau di negara Indo kan di KTP kita ada, isi formulir apapun ditanya agamanya apa ya kan ya. Jadi kan terus apa gunanya beragama kalau kita tidak menjadi sesuatu yang lebih baik? Jadi bahkan bagi teman-teman yang kesulitan belajar prolam, bukan berarti bahwa teman-teman tidak layak untuk menjadi lebih baik. Kan enggak, ini urusannya yang belajar prolam ya hafalannya lebih kuat aja gitu. Ketika malaikat menjemput, dia akan punya hafalan gitu loh untuk, oh proses kematian saya begini. Untunglah saya hafal, jadi saya tahu, jadi saya aware, jadi ketika itu oh kira-kira mengingat jadi nggak panik-panik amat gitu loh. Gunanya belajar kan gitu kan ya, kan nggak panik-panik amat. Teman-teman mau pergi ke luar negeri, ke negara yang belum pernah dikunjungi, ke Korea misalnya, bahasa tak tahu, peta tak tahu, baca hurufnya tak tahu, oh belilah dia Daily Planet Korea atau YouTube dia duluan. Jadi setelah belajar ketidaktahuannya hilang, jadi ya ketika pergi akhirnya nggak takut-takut amat gitu loh karena tahu. Nah, kan seperti itu. Ya balik ke topik. betul sekali Kak Hendra. Oh, terus mungkin ada yang menarik juga teman-teman. Jadi memang kenapa tadi masalah beragama ya? Kayaknya di sini nih yang khususnya saya soroti nih, memang berbeda sama agama lain ya. Kelihatannya kalau teman-teman yang beragama Buddha, ya termasuk mungkin kita juga, itu merasa ada yang spesial aja gitu loh dari ajaran Buddha. Jadi kayak kesannya kalau agama Buddha itu kayak bisa melepas diri dari, oh ini nggak usah terlalu belajar deh gitu, nggak usah terlalu kayak me-worship sosok tertentu deh. Jadi biasanya yang saya perhatikan begitu ya, Kak Hendra dan teman-teman ya. Ada tuh golongan yang masuk agama Buddha karena ngerasa selain tadi tuh ya, oh ini agamanya saintifik, juga karena itu, karena merasa
nggak perlu terlalu apa sih namanya kayak meletakkan keyakinan kali ya gitu sama sosok tertentu. Terus kayak ya nggak perlu misalnya apa ya ikut banyak doa ritual segala macam. Yang penting kan dijalanin aja gitu ya karena banyak tanggapan yang bilang bahwa oh Dharma itu kan way of life. Nah, gimana tuh tanggapannya Kak Hendra tentang hal ini sebenarnya benar gak sih kayak begitu atau justru kita harusnya apa ya lebih memperhatikan juga tuh aspek-aspek tadi yang sebenarnya dihindari sama orang yang masuk agama Buddha gitu. Kita mengatakan kita tidak punya, yang penting kita berbuat baik dan tidak berbuat jahat, ya berarti kita nggak ada bedanya dengan ateis dong. Ateis juga berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Memang kalau jadi ateis berarti saya berbuat jahat kan? Nggak. Apakah dengan mengatakan saya Buddhis lalu saya tidak pernah berbuat jahat lagi kan? Nggak juga kan, teman-teman. Kita semua masih berbuat karma buruk. Jadi bedanya membedakan kita Buddhis dan nggak Buddhis ya di urusannya keyakinan kita kepada Buddha Dharma, kepada Triratna. Kita harus mengakui Buddha sebagai guru kita, sebagai guidance kan. Tisarana itu kan Budang Sarana Gacchami. Saya pergi berlindung. Dan ada kata-katanya pergi. Kalau dicari di buku apa kamus bahasa Pali ya, Budang Saranang Gacchami itu dia kayak pergi menuju ke arah situ. Berarti artinya apa? Artinya Buddha menunjukkan kita jalan, kamu jalannya ke arah situ, 30 derajat ke kiri. Atau secara Google Map, ya kamu ditunjukin turn left in 300 meters, turn left, ya kamu harus nurut. Ya kan kalau Buddha mengatakan in 500 meters turn right, lalu kamu turn left, ya kamu on. Ya jangan, nyasar jadinya kan. Ya kan? And then Gmap akan mulai turn around. Turn around. Putar balik. Kamu maksa tetap mau lurus juga, dia akan suruh kamu turn around, putar balik, putar balik. Lama-lama Google Maps juga bisa ngomel. Stupid, turn around. Come on, hurry up, turn around. Why? Turn around, putar. Salah jalan. Begitu. Jadi dia hanya bisa guidance, Buddha itu seperti peta gitu loh. Kalau kamu tidak yakin sama petanya, ya berarti ketika petanya suruh kamu belok kiri, kamu mengatakan enggak kayaknya belok kanan. Fungsinya peta kan seperti itu. Itu kayak teman-teman menganggap itu kayak apa ya, kalau di dalam dunia sehari-hari ya itu kayak kita berkendara di jalan raya lah. Teman-teman yakin di situ tidak ada polisinya untuk nilang kamu. Oh, saya udah tiap hari kok lewat sini nggak ada polisinya. Ya, lalu suatu hari kamu sial, polisinya iseng lagi mau cari duit. Ada dia di situ. Lalu kamu mengatakan harusnya Bapak nggak ada. Loh, kok harusnya Bapak nggak ada? Yang penting kan kamu yang melanggar. Pokoknya saya ada atau tidak ada. Tapi ketika saya ada, berarti kamu melanggar gitu loh. Jadi Buddha Dharma itu belajar itu seperti itu. Buddha nggak bisa maksa kamu mengatakan kamu harus. Buddha hanya mengatakan, aku sudah pernah jalanin. Kalau kamu takut nyasar, aku tunjukin jalannya. Tapi kamu harus ikutin. Kalau kamu nggak ikutin, maka ya aku nggak bisa jamin kamu nggak akan nyasar gitu loh. Ya toh? Berarti butuh keyakinan dong. Nah, seperti itu. Apakah kita mengatakan bahwa berarti orang ateisnya salah? Ya enggak. Ateis kan yang penting dia tidak mempercayai bahwa adanya unsur-unsur seperti pencipta apa namanya kulturisasi kulturisasi seorang manusia gitu yang dianggap paling benar. Dia sesuatu yang universal gitu. Sebetulnya justru mereka adalah orang-orang yang harusnya sangat open minded. Ya mereka pergi pergi ke masjid, pergi ke gereja, pergi ke pura, nggak ada rasa geli-geli atau merindingnya atau gimana-gimana, biasa aja. Mereka kata itu tempat gitu loh. Ya kan? Tapi kan kalau orang yang terlalu fanatik dengan agamanya kan akan pergi ke tempat ibadah lain kayak mau kayak masuk nggak ya, masuk nggak ya gitu. Dosa nggak ya, dosa nggak ya kan begitu. Seperti itu. Tadi pertanyaan apa sih? Pertanyaannya ya itu tadi udah bener Kak Hendra. Pertanyaannya tentang banyak orang yang mungkin kayak masuk agama Buddha karena merasa oh ya nggak pengen nih apa ya terlalu ya tadi worshiping satu figur dan merasa di agama Buddha itu kan kayak logis terus ya saintifik jadi menghindari untuk meletakkan keyakinan penuh gitu sama satu sosok gitu. Ya, Tadi oke, saya terusin berarti. Gini, kenapa kita bukan mengkultuskan Budanya, makanya umat Buddha tidak pernah ngomel ketika patungnya dihancurin, ya, ketika diledakin di situ ya, kamu mau bakar apa kayak paritanya dibakar, diinjek, di apa kayak bodoh amat, ya ada ya.
Maksudnya adalah karena ya itu bukti bahwa kita tidak memuja berhala dan kita tidak mengkultuskan si Budanya. Kita butuh memuja si Budanya itu adalah karena kita butuh objek si patungnya sebagai pengingat aja. Teman-teman nggak ingat kan ya muka papa mama teman-teman ya, foto muka orang tua teman-teman kan teman-teman hafal kan ya. Tapi kenapa tetap harus ada foto keluarga, diposting di Instagram ya? Yang baru merit, harus priwed, bayar jutaan rupiah, foto-foto sana-sini, emang pasangannya nggak hafal mukanya? Emang kamu nggak hafal muka pasanganmu sendiri? Hafal toh? Kalau hafal terus ngapain perlu difoto dan dipajang di rumah gede-gede? Mau ngapain? Meningkatkan keyakinan kok. Supaya saya yakin dia adalah pasangan saya dan saya tidak selingkuh. Ada selalu pengingat di situ. Seperti itu. Jadi Buddha itu adalah sebagai pengingat bahwa Kak, aku mengikuti jalan Buddha loh. Beliau ini adalah contoh. Nah, kita kan mengatakan beliau ini adalah contoh orang yang sudah bebas, orang yang sudah mencapai pencerahan. Saya mau mengikuti dia. Dia adalah contoh. Seperti Presiden Jokowi ada di gedung, ada di ruangan-ruangan harus taruh pengingat bahwa dia adalah presiden kamu untuk 5 tahun ke depan misalnya. Jadi Buddha itu juga sama, dia adalah pengingat bagi kita bahwa kita mengikuti jalannya beliau. Itu efek satu. Lalu efek kedua adalah dengan melihat Buddha, kamu merasa sesuatu yang berbeda. Karena ketika kita melihat sesuatu, kita menimbulkan persepsi sesuatu. Benar nggak Bu psikologi? Benar kan ya? Ya kan? Jadi misal kita melihat objek A, kita melihat objek B, ya pasti efeknya terhadap objek itu kita masing-masing berbeda-beda. Tapi karena kita melihat objek Buddha yang dari dulu sudah mengatakan Buddha adalah guru yang maha sempurna dan segala macam, maka ketika kita melihat Buddha, kita merasakan efek bajik. Most likely bajik. Most likely bajik bagi penganut umat Buddha, ya kan ya? Bahkan di wihara aja, kita kaki nggak berani selonjor ke depan patung Buddha. Ya misalnya patung gitu, tapi itu out of respect, out of faith. Seperti itu. Jadi ya, apakah kita mengatakan bahwa kita mengkultuskan Buddha? Ya enggak gitu, tapi kita perlu menumbuhkan keyakinan terhadap orang yang memberikan kita jalannya. Peta ini yang diberikan dia. Kalau kita nggak yakin amat sama dia, maka kadang-kadang kita sotoy. Kadang-kadang kita sotoy, enggak, kayaknya jalan gue yang benar deh. Buddha suruh 30 derajat ke kiri, kamu merasa enggak lah, kita 30 derajat ke kanan yang lebih benar. Ya kayak gitu. Dan bisa jadi 30 derajat ke kananmu itu yang benar, betul, bisa jadi. Nah, nanti kan bikin cabang lo, ada aliran yang lain. Kayaknya aliran dia lebih bagus ya. Silahkan bikin. Tapi kita mengikuti ajaran Buddha, ya udah ajaran Buddha yang kita ikutin. Gitu, Kak Sherlan. Oke, nah tadi ada salah satu hal yang menarik juga di awal-awal waktu Kak Hendra lagi ngomong soal ateis ya. Sebenarnya ya teman-teman, ateis itu kan juga keyakinan ya. Dia kan yakin bahwa nggak ada yang sosok yang bisa apa sih lebih tinggi gitu kan. Jadi ya sebenarnya ketika orang bilang dia nggak yakin sama apa, berarti dia yakin terhadap hal yang dia nggak yakin itu. Jadi kalau dibilang kita mengesampingkan unsur keyakinan itu juga itu kayak bukan hal yang tepat gitu ya, Kak Hendra dan teman-teman ya. Karena kita mungkin berada di sini juga karena kita juga yakin kan ya gitu. Oh, ini yang menyampaikan nih, Kak Hendra ini akan menyampaikan hal yang benar nih, yang akan bantu saya untuk lebih paham soal Buddha Dharma. Jadi sama halnya juga ketika kita belajar Dharma, artinya ya kita juga in one way ya harus punya keyakinan juga gitu ya Kak Hendra ya terhadap sosok Buddha. Nah, tapi tadi menariknya tuh terakhir Kak Hendra juga bilang tuh ya bisa jadi ketika lagi mencong ya 30 derajat ke arah yang lain terus bikin aliran baru bisa jadi benar ya itu ya. Nah, tapi gimana ya Kak Hendra ya cara kita itu bisa membedakan mana nih ajaran yang beneran nih dari Buddha sama yang melenceng gitu, karena ya tadi kan bisa jadi dia melencengnya kejauhan tuh, tapi bisa jadi ya enggak gitu, karena kan memang udah disebutkan juga ya Dharma ada 84.000 ada banyak. Nah itu gimana tuh Kak? Pas ini ya, tapi pertanyaan langsung loncat ya. Ini pertanyaan nomor berapa ini harusnya? Bagus dia masuknya. Masuknya bagus. Jadi gini, oke. Gimana cara kita tahu sebuah ajaran itu melenceng atau nggak melenceng lah ya, dalam tanda kutip tentunya ya. Bahkan di zaman Dewa Data sendiri pun kan sudah mulai sedikit melenceng kan. Nah, walaupun melencengnya bukan sesuatu yang buruk atau apa, enggak. Cuman dalam artian dia merasa bahwa ini ajaran Buddha yang luar biasa. Saya harus bikin dia menjadi lebih ketat. Jadi Dewa Data mengeluarkan 10 aturan tambahan. Gitu loh. Mereka hanya boleh makan itu sekali sehari gitu loh. Makan cuma pakai garam atau apa gitu-gitu. Ya harus
puasa atau apa, pokoknya lebih ketat deh, lebih ketat. Dan apa namanya, aspek dari ajaran Dewa Data ini pun masih ada yang mengikuti dan melakukannya sampai sekarang gitu loh, seperti itu ada. Karena ajaran Buddha sendiri, setelah kita ngomong secara tradisi ya, Theravada, Mahayana, dan Tantrayana itu kan kita tahunya sekarang, tapi zaman dulu itu kan bercabang-cabang sampai belasan. Bagi yang udah ikut prolam dan sudah ujiannya kan sama Kak Ata kan, bagannya tuh harus udah dijelasin tuh, waduh bercabang-cabang banyak sekali namanya gitu loh. Dan yang sekarang ini hanyalah sisa-sisa dari salah satu cabang aliran-aliran tersebut gitu loh. Ya, bahkan Mahayana yang sekarang tidak sama dengan Mahayana yang dulu. Theravada yang sekarang pun tidak sama dengan Theravada yang dulu di zaman Buddha gitu loh. Tantrayana yang sekarang juga tidak sama dengan Tantrayana yang dulu, seperti itu. Jadi ya apa maksudnya? Tadi pertanyaan apa sih? Gimana kita bisa membedakan nih Kak Hendra dari Oh sekian. ya, gimana cara kita bisa membedakannya? Ya, berarti teman-teman balik lagi ke poin-poin utama dari Sang Buddha itu sendiri. Bagaimana cara kita bisa mengetahui suatu aliran itu benar apa enggak? Pertama gini, apakah mereka berprinsip dengan 4 kebenaran mulia? Itu satu dulu. Apakah dia mengakui adanya penderitaan, adanya sumber penderitaan, terhentinya penderitaan, dan jalan menuju penderitaan itu diajarin nggak? Ya, itu satu. Dua, mereka mengajarkan kita untuk tisarana kepada Buddha, Dharma, dan Sangha nggak? Dan bukan kepada ayam, monyet, dan sapi gitu loh, dirubah. Teman-teman, mulai hari ini kita sudah tidak bertrisarana lagi kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, tapi kepada ayam, sapi, dan monyet. Gitu. Enggak kan? Enggak berubah. Nah, itu apakah dia tetap tisarana kepada Buddha, Dharma, dan Sangha? Apakah tetap mengajarkan 4 kebenaran mulia, 8 jalan mulia berunsur 8? Ya, lalu yaitu apakah tetap mengajarkan nibbana adalah pencapaian tertinggi? Nanti teman-teman nanti belajar tentang the four seals kan, 4 segel agung gitu loh. Apakah mengajarkan tentang sunyata kayak gitu-gitu. Jadi kalau sudah melenceng mengajarkan tentang bahwa kalau kamu memuja saya, maka kamu akan saya jamin masuk surga. Nah, itu kan sudah tidak sesuai gitu. Saya bisa menjamin kamu eh, tidak akan mati selamanya, kamu akan hidup selamanya kayak gitu. Kita udah tidak sesuai dengan ajaran Buddha secara apa intinya ya, sudah tidak sama. Seperti itu. Ya bisa ditesnya seperti itu. Jadi kalau ya gitu aja kan. Kita tes aja kok apakah dia masih sesuai nggak dengan poin-poin Buddha Dharma yang seperti itu. Oke, ya intinya kalau kita ketemu satu ajaran, tetap kita harus tes dulu dengan lihat kesesuaiannya sama konsep-konsep dasar dalam Dharma gitu ya Kak Hendra ya. Tadi soal Iya, tes. kan kalian cari pasangan aja kalian tes juga dia. Sesuai Iya. nggak cara pikirnya, Hmm. punya kesamaan interest nggak, gitu loh. Bisa diajak hidup susah nggak, boros nggak gitu loh, hidupnya kayak sultan Betul. nggak, ya kan kayak gitu kan. Betul, apalagi untuk hal-hal yang begini ya harusnya Kak Hendra ya, karena ini kan kalau agama kan berkaitan sama mungkin fondasi cara pikir kita ya. Masa kita sembarangan ngambil gitu kan ya Kak Hendra. Nah, Mm-mm. ini juga jadi menarik nih. Karena ada sekian banyak ajaran, terus mungkin kita ketemu banyak yang oh ini sesuai nih sama ajaran Buddha. Nah, terus jadi kepikiran yang tadi tuh ya menyambung tema kita si praktek Dharma ala carte ini. Misalnya, aku mau ngambil yang ini deh, kayaknya di aliran yang ini aku lebih cocok gitu. Jadi nyomot dari yang situ, terus tapi aku nggak cocok tuh sama bagian-bagian lain dari yang situ tuh gitu ya. Aku pengen ngambil dari yang lain lagi gitu. Jadi ya ngambil aja sesuka hati dari ya apa namanya ya kayak aliran-aliran gitu ya atau tradisi-tradisi yang kita rasa ya masih sesuai sama Buddha Dharma, tapi ada satu aspek kok nggak cocok gitu. Nah, boleh nggak tuh kayak gitu Kak Hendra? Jawaban sederhananya adalah enggak. Teman-teman bisa nggak makan nasi doang? Nasi aja gitu, nggak bisa. Bisa nggak makan lauk doang? Bisa sih. Bisa nggak makan makan buah doang? Bisa sih. Bisa nggak minum susu doang? 4 sehat 5 sempurna. Ya, bisa nggak minum susu doang? Nggak tahu ya, bisa nggak ya? Tapi kan lebih nikmat itu kan ekstrim kan? Itu kan ekstrim loh. Ya kan makan nasi doang itu kan juga ada alirannya sendiri tuh. Ya kamu katanya kalau kamu mau sakti, kamu mutih selama 40 hari makan nasi doang sekepel sehari. Ya. Ada tipe yang mau makan buah doang, frutarian. Ada yang mau makan daging doang, karnivor, keto dan segala macam. Ada yang mau makan nasi, lauk, sayur. Ada yang mau makan sayur, vegan, ya kan?
Itu kan semuanya ekstrim. Nah, bagi yang nggak ekstrim itu adalah ya mereka nasi ada, lauk ada, sayur ada, buah ada, susu ada, dan segala macam. Nah, bagaimana dengan di Buddha Dharma? Sayangnya Buddha Dharma nggak bisa begitu. Dalam artian bahwa gini loh, orang-orang suka lupa bahwa Buddha ngajarin kita itu jalan menuju pencerahan. Berarti itu bukan jalan yang gampang, karena Buddha sendiri perlu mencapainya selama 3 kalpa besar, gitu loh. Kalau Buddha perlu mencapainya selama 3 kalpa besar, ini adalah orang yang dengan niat banget loh. Beliau di depan Buddha Dipankara, terakhir sebagai dewa, petapa Sumedha, bersumpah bahwa saya harus mencapai kebudayaan demi semua makhluk, gitu loh. Itu pun beliau butuh 3 kalpa setelah beliau mengucapkan aspirasi itu. Lah kita yang aspirasinya itulah disendokin ke mulut kita, hei Kak Hendra, kamu harusnya punya aspirasi ini loh. Terus oh gitu ya budaya. Oh ya, coba deh saya pikir-pikir dulu, saya mau nggak ya jadi budaya. Kita kan selama ini begitu kan. Bukan muncul dari diri sendiri, saya mau jadi Buddha. Mana yang pernah begitu? Itu kan hanya di zamannya Petapa Sumedha gitu loh. Saya sih nggak ya, saya nggak tahu teman-teman mungkin di sini ada yang begitu. Jadi ini adalah sesuatu yang nggak gampang gitu loh. Nah, sesuatu yang nggak gampang ini Buddha ngajarkan selama beliau hidup, ya kan, selama 45 tahun. Seperti itu. Nah, berarti semua ajaran yang Buddha ajarkan kepada kita itu tujuannya adalah untuk pencapaian kebudayaan dong. Ya toh? Kalau semua yang diajarkan oleh Buddha ini adalah tujuannya untuk pencapaian kebudayaan, maka kenapa kita memilih mau hanya mengikuti, mengambil sebagian dari kalimat yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan itu kita jadikan sebuah aliran tersendiri gitu jadinya loh. Ya kan? Maka di Buddhism saat ini secara garis besarnya mungkin dibagi 3 menjadi Hinayana, Mahayana, dan Tantrayana. Kita bagi 3 ya kan? Hinayana, Mahayana, Tantrayana. Nah, karena kita bagi menjadi 3 ini menyebabkan umat Buddhis sendiri pun terkotak-kotak, ya kan? Hal ini yang selalu ditentang oleh Lamrim. Nah, justru teman-teman yang di sini baru pertama kali mendengar kata Lamrim juga, maka Lamrim itu adalah tahapan jalan menuju pencerahan. Lamrim itu bukan sebuah aliran gitu. Lamrim itu adalah sebuah ajaran tahapan jalan menuju pencerahan gitu. Yang mana harusnya mencakup semua hal yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi kita harusnya tidak, ketika saya memilih jalan Hinayana, maka saya menganggap jalan Mahayana dan Tantrayana salah. Nggak bisa begitu. Ya toh? Atau kalau saya Mahayana, maka saya menganggap Hinayana dan Tantrayana nggak benar gitu loh. Seperti itu, ya kan? Jadi teman-teman sekalian harus berpikir secara holistik. Sekarang kan katanya dog food, karena saya punya anjing ya, dog food itu jualannya holistic food gitu loh. Kalau makeup ada nggak sih, ada makanan ada yang holistik ya? Makeup ada yang holistik ya. Sekarang, pendidikan, sekolah sekarang ya pakai nama holistikan gitu ya. Apa holistik tuh? Menyeluruh kan? Karakter dibangun, pendidikan dibangun, ya pendidikan yang holistik gitu loh. Dog food saya juga holistik. Lebih mahal dog foodnya kalau holistik memang. Mahal. Grain free lah, segala macam. Kayak gitu. Jadi ajaran Buddha Dharma juga sama. Teman-teman harusnya mempelajari secara holistik. Bukan mengatakan bahwa ahli semuanya secara holistik. Kalau itu tiga kehidupan juga nggak cukup mempelajarinya dia semua. Tapi holistik itu seperti ketika teman-teman sekolah di SD dan SMP, teman-teman tidak punya pilihan mempelajari, mau nggak mau semua pelajaran IPA dan IPS dan sejarah itu dipelajari. Nggak ada pilihan. SD kan belajar tuh ya, biologi belajar, fisika belajar, matematika belajar, bahasa Inggris belajar, bahasa Indonesia belajar, bahasa Sunda belajar, semua belajar. Ketika kamu sudah belajar semua secara holistik di SD dan SMP, atau di SMA kelas 1, maka di SMA kelas 2 dan kelas 3 kamu baru mulai penjurusan. Kamu pilih kamu cocok yang mana. Setelah kamu mempelajari yang holistiknya, baru kamu make a decision. Oh, saya mau cenderung IPA deh. Oke. Jadi setelah IPA, kamu masuk kuliah, kamu akan lebih detail lagi. IPA-nya mau yang mana? Ya kan ya? Belum nanti itu kan S1, nanti S2-nya lebih detail lagi dalamnya. Nah, sekarang banyak orang itu di umat Buddha Dharma itu adalah ya seperti tadi contoh judul kita ini, à la carte, à la carte. Yaitu mereka menganggap yang saya pelajari sekarang ini aja cukup, nggak perlu belajar yang lain. Atau mereka mengatakan yang saya punya sekarang saat ini sudah terbaik, yang lain tidak perlu lagi saya pelajari. Itu juga salah, tidak holistik. Orang yang mempelajari mengatakan Tantrayana adalah terbaik tanpa mempelajari Hinayana dan Mahayana ya nggak benar juga. Karena kenapa? Karena Buddha mengatakan bahwa jalan manapun yang kamu pilih, kamu bisa mencapai pencerahan.
Oke? Tapi jalan yang kamu pilih itu adalah setelah kamu mempelajari Buddha Dharmanya secara holistik dulu. Seperti itu loh. Secara holistik itu maksudnya gimana? Kamu jangan merasa agama Buddha, umat Buddha itu dikotak-kotakin. Saya kalau umat Theravada tidak mau kebaktian di Wihara Mahayana. Saya umat Mahayana tidak mau kebaktian di Wihara Theravada. Saya umat Theravada melihat umat Tantrayana, alamak, gitu kan ya, beda gitu ya, beda sekali gitu. Atau ya orang yang langsung ketemu dengan Tantrayana akan menganggap Hinayana pelajaran yang sangat basic, itu mah ajaran Buddha yang awal-awal gampang-gampang. Kami mah belajarnya yang lebih keren, lebih cepat dan segala macam. Ya kan? Lupa kan? Jadi yang satu merasa sok pinter, yang satu merasa sok jago sudah. Nggak bisa. Kita sebagai umat Buddha harus belajar secara holistik. Secara holistik itu maksudnya gimana? Ya, teman-teman, bagi orang-orang yang mau benar-benar mencapai kebudayaan, maka pelajaran semua yang diajarkan oleh Sang Buddha itu harus kita praktekkan satu tahap demi satu tahap. Teman-teman tidak bisa mengatakan bahwa, oh, ajaran yang ini Buddha ajarkan, ajaran yang lain saya nggak perlu praktekin. Loh, kok bisa? Berarti kalau teman-teman mengatakan ada ajaran Buddha yang benar, ada ajaran Buddha yang salah. Ada hari-hari di mana Buddha lagi sakit kepala, sehingga Buddha ngajarin ngaco. Bagian itu kita exclude. Kita kasih tanda merah, stabilo di situ. Oh, hari ini Buddha ngajarnya agak kurang benar. Yang ini kita coret. Stabilo. Apakah di Tipitaka ada bagian-bagian itu? Tipitaka ada babnya, karena bagian di mana Buddha hari ini ngajarnya agak kurang benar. Menurut siapa kurang benar? Kan nggak bisa seperti itu. Buddha hari ini mulai ngaco karena beliau mulai sebut-sebut ngajarin Mahayana, misalnya. Kan nggak bisa. Ya kan? Berarti semua itu harus kita terima sebagai sebuah pelajaran yang holistik, sebuah pelajaran yang dia sempurna, maka kita harus pelajarin semua. Ya, seperti itu. Atau ya, kalau kita ibaratkan kita masuk poin Lamrim, yaitu di dalam buku Lamrim dikatakan bahwa kita kita seperti di dapur, teman-teman. Kalau di dapur itu kan isinya nggak cuma garam kan ya. Di situ ada garam, ada merica, ada kecap asin, kecap manis, ada apa namanya? Rosemary ya, ada basil, ada apa, ada jahe, cabai dan segala macam. Tapi ketika teman-teman masak, kan teman-teman nggak satu botol garam taruh, satu botol kecap taruh, satu botol merica taruh, kan aneh rasanya kan ya. Tapi teman-teman bisa, oh saya butuh garam sedikit, saya butuh merica sedikit, tomat yang banyak, sayur yang banyak, lalu saya bisa olah dia menjadi sebuah makanan yang lezat. Nah, Dharma itu harusnya seperti itu, ya. Berarti apa? Teman-teman harus punya semua bahannya, lalu bagaimana bahan ini kita ramu menjadi makanan yang teman-teman mau konsumsi. Ya, tapi teman-teman gimana bisa tahu makanan yang enak kalau teman-teman tidak pernah mendengar bahwa ada yang namanya daun yang namanya rosemary. Orang Indo kan nggak familiar dengan rosemary. Itu kayak nama orang. Oh, rosemary itu apa kok? Ah, buah ya? Bukan. Dia adalah semacam daun rempah-rempah, daun yang wangi gitu loh. Kayak kita kalau makan daun bawang gitu, makan bakmi nggak pakai daun bawang tuh rasanya gimana gitu. Kalau orang luar negeri ya makannya rosemary gitu. Di kita mungkin ya jarang, tapi ada gitu loh. Setelah teman-teman ada, teman-teman baru nggak, astaga ternyata ada gitu loh. Buddha Dharma juga sama teman-teman. Teman-teman kalau belajar Buddha Dharma hanya mempelajari kayak kacamata kuda gitu, hanya melihat satu arah, teman-teman nggak sadar bahwa ada ajaran Buddha yang lain yang ngajarin teman-teman jalan yang lebih lebar, lebih cepat. Ada yang ajarannya lebih cepat lagi gitu. Jadi kalau teman-teman tidak belajar Buddha Dharma secara holistik, dari lahir taunya aliran yang itu aja, maka teman-teman tidak bisa paham bahwa oh ada alternatif lain loh kalau saya mau. Ada alternatif lain loh. Apakah misalnya teman-teman jalan tol dari Jakarta mau ke Bali misalnya, itu bisa naik pesawat, ya kan ya, bisa naik kereta, bisa naik bus, bisa jalan kaki, bisa naik sepeda. Ya, masing-masing itu kan ditentukan, ada biayanya, ada resikonya, apa yang perlu dipersiapkan dan segala macam. Tapi nyampe nggak? Nyampe. Sekarang tinggal urusannya adalah masalah waktu. Kita mau seberapa cepat nyampe. Ya, tapi teman-teman, oh nggak apa-apa kok. Alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan asal selamat. Masalahnya, kalau urusannya dengan waktu dan kehidupan, kita tuh nggak tahu teman-teman, di kehidupan mendatang itu, kita lahir masih jadi manusia nggak?
Kalau kehidupan mendatang lahir jadi monyet, yang nggak bisa praktek dharma. Kalau kehidupan mendatangnya adalah lahir jadi nyamuk, ya nggak bisa praktek dharma. Lahir jadi hantu kelaparan, ya nggak bisa praktek dharma. Lahir di alam dewa, nggak bisa praktek dharma. Jadi kita harus, karena ini mainnya panjang, maka teman-teman harus paham, oh, kayaknya saya yakin di kehidupan ini saya nggak bisa jadi Buddha. Berarti untuk menjamin bahwa di kehidupan akan datang saya bisa menuju tujuan saya itu, gimana caranya? Ya berarti teman-teman harus punya tubuh manusia di kehidupan mendatang. Nah, gitu. Bagaimana caranya saya menjamin di kehidupan yang akan datang saya punya tubuh manusia? Sederhana, jagalah moralitas. Moralitas menyebabkan kita memiliki tubuh fisik. Gitu. Ya toh? Jadi sekarang kan setelah memahami bahwa ternyata jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran, inilah ajaran Sang Buddha. Nggak segampang itu dipraktekkan gitu loh. Ya kan banyak fakta-fakta detil-detilnya aja. Kalau ternyata memang yang kita butuhkan hanya 4 kalimat itu, kenapa Buddha 35? Sebenarnya Buddha ngajar 35 tahun atau 45 tahun sih? Selama 35 tahun. 45 tahun. 35 atau 45? Coba tolong di chat di kolom chat itu Buddha ngajar 35 apa 45 sih? Ya, 45. 45 tahun ya? Oke, selama Buddha mengajar 45 tahun, kenapa Buddha nggak mengajar 4 kalimat itu aja, tapi Buddha mengajarkan banyak sekali sutta? Karena banyak sekali jalan gitu. Tapi kalau teman-teman tidak minimal sedikitnya tahu sedikit-sedikit akan semua aliran yang ada di agama Buddha, maka teman-teman akan terlalu terkotak-kotak gitu loh, sehingga menciptakan permusuhan antar aliran. Aku aja deh, teman-teman. Aku ajak aja teman-teman ke wiharanya Tantrayana gitu. Mau nggak? Atau orang yang Mahayana, kita main ke wihara Theravada, ikutan sembayangnya mereka bahasa Pali. Orang Mahayana kan aduh, tidak gue bahasa Pali. Tapi orang Theravada juga sama, diajak ke wihara Mahayana, astaga bahasa Mandarin. Pusing. Baca cepet banget lagi. Kalau Theravada kan enak, namo tassa bhagavato, orang pelan-pelan yang enak ya. Dia pergi ke Mahayana, tapi coba baca sinyum, gitu-gitu kan, udah mulai stres, pergi ke Tantra. Jadi kalau kita dengan belajar Lamrim, maka teman-teman akan diajarkan secara holistik. Segala sesuatu kita pelajarin karena kita pelajarinya esensinya. Gitu. Setelah kita belajar Lamrim, maka teman-teman mau ke wihara Theravada hayo, ke wihara Mahayana paham, ke wihara Tantrayana paham. Ya, itu kayak teman-teman yang sudah sekolah sampai S1 dan S2 dan S3 gitu kan ya. Lalu ketika melihat anak-anak kecil bertanya tentang sesuatu hal gitu, teman-teman bisa paham, oh dia masih anak kecil. Cara saya menjelaskannya adalah begini. Saya nggak bisa menjelaskan dengan cara seperti anak S1 atau S2. Beda. Itu gunanya belajar holistik. Seperti itu. Jadi kita paham. Jadi kita tidak harus selalu fungsinya adalah terlalu fanatik dengan aliran kita sendiri gitu loh. Makanya Dharma à la carte itu kalau menurut saya sih kurang baik ya. Seperti itu. Oke. Ini suara saya kedengar gak ya? Kedengeran? Oke, karena di sini videonya Kak Hendra ini hitam. Jadi kayak saya cuma bisa lihat muka saya sendiri di sini, teman-teman. Oh, berarti gue udah mati kali ya? Gitu. Enggak sih, harusnya enggak begitu ya Kak Hendra ya. Tapi kayaknya error-error nih. Nah, terus oke. Tadi kayaknya juga ada yang raise hand ya. Kan sebelum saya lanjutkan lagi nih gitu ya dari jawaban Kak Hendra barusan. Oke, dari Kalita mungkin mau langsung on mic untuk nanya. Hai, Kak Hendra, apa kabar? Enggak sih, sebenarnya tadi saya mau tanya, tapi terus Kak Hendra ngejelasin lagi, akhirnya terjawab sendiri. Maksudnya, tadi kan dibilang misalnya kita belajar, cenderung orang yang belajar Tantra, terus merendahkan ajaran yang lain, kayak gitu-gitu. Terus pendekatannya adalah belajar secara holistik. Jadi Lamrim itu belajar agama Buddha secara holistik. Ya nggak? Iya. Nah, tadi itu yang saya mau tanyain adalah, terus misalnya kita udah belajar Lamrim, apakah nanti jadinya ada kadang-kadang orang yang, gue belajar Lamrim nih, lu nggak belajar Lamrim,
kayak dipandang secara inferior gitu. Ya itu tergantung orang yang belajar dong, memandangnya. Harusnya kan enggak ya. Iya sih, ya makanya tadi akhirnya ya terjawab sendiri. Terus belakangan agak ke belakang tadi Kak Hendranya menjelaskan bahwa ya kita anak SD belajarnya gini, SMP belajar gini, SMA belajar gini, ya akhirnya semua gitu loh. Jadi ya itu tahapannya. Sorry, makanya tadi saya batalin. Udah terjawab sendiri. Makasih. Sorry. Sip. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kalita sudah bertanya. Wah, jadi senang sekali nih Kalita juga ini ya, mungkin tertarik juga ya untuk belajar lebih dalam ya. Ini Lamrim tuh belajar apa, terus masing-masing dari tadi aliran-aliran yang disebutkan tuh seperti apa. Nah, mungkin benar tuh tadi kata Kak Hendra, kalau belajar Dharma jadi kayaknya kita sepakat nih ya, kayaknya kurang oke deh kalau kita ngambilnya sistemnya comot-comot gitu ala carte. Harusnya apa tuh namanya kalau yang kita satu set gitu ya? Apa ya? Satu paket. Ya harusnya kita belajarnya kayak itu kan gitu ya, kayak kita kalau beli makanan tuh satu set gitu, satu paket. Nggak bisa beli satu-satu doang. Ini tadi aku lihat Kalita kayaknya on mic lagi deh. Ada yang mau ditambahin lagi mungkin Kalita? Pencet. No, kepencet. Oke, sih beneran kepencet ya. Oke, nah ini tadi mau lanjut lagi, tapi ternyata ada yang nanya juga gitu ya di kolom chat. Ada Kak Rainaldo. Oke, Kak Rainaldo bertanya nih, Kak Hendra, kalau belajarnya udah holistik, tapi prakteknya ala carte, boleh nggak? Boleh aja. Kayak kita waktu SD SMP sudah belajar secara general, kamu sudah tahu semua pelajaran yang perlu kamu pelajari dalam kehidupan ini, lalu kamu mau lebih detail ya, kamu silakan ngambil S1 dan S2 kan. Orang-orang yang kuliah ngambil S2 ngapain sih? Ingin mendalami kan. Orang-orang yang ngambil S3 ngapain sih? Ingin mendalami lebih dalam lagi dan mengajarkannya kepada orang lain kan. S3 kan dokter, harusnya kan dia bisa jadi ngajar. Seperti itu. Nah, ya sama lah kita sebagai umat awam ya yang mungkin cita-citanya tidak tinggi-tinggi amat ingin mencapai kebudaan, Buddha memberikan kamu jalan yang lain. Kamu nggak perlu S3 kok gitu. Kamu bisa S2, kamu bisa S1, but eventually kamu harus S3. Seperti itu. Tapi diajari secara holistik dulu, lalu kamu pikirkan, oke, Buddha mengajar, oke, kamu ya belajar yang holistik, yang SD dan SMP aja, umur kamu udah 50-an, 60-an, bentar lagi koit. Bentar lagi lah. Berarti pelajaran saya nggak sempet dong, Buddha, nggak selesai. Ya, makanya itu, kalau Buddha bisa ngomel, versi saya adalah, ya iya, makanya gua 3 kalpa, bro. Lu yang nggak punya aspirasi, gimana mau lebih cepat dari gua? Tapi gua tahu caranya, gua bisa ajarin lu cara yang lebih cepat, tapi lu mau nggak? Gitu. Sesuatu yang lebih cepat itu pasti high risk, high gain, kan? Teman-teman merasa tabungan nggak cukup kan, merasa bete dengan tabungan bunga yang cuma 2%, lalu berharap mau pengen tabungan lebih tinggi, teman-teman masukin deposito. Masukin deposito pun seperti keong, dia slow poke gitu ya. Lambat banget, wah nggak bisa ini, masuklah cari yang lebih tinggi, suku bunga retail, obligasi, dan segala macam. Itu pun tak puas, masuklah ke saham. Tapi yang kita semua tahu, high risk, high gain, gitu loh. Buddha mengajarkan aku punya jalan yang lebih cepat gitu loh. Tapi high risk high gain. Teman-teman di tol. Teman-teman kalau jalan di tol dari Jakarta ke Bali tadi, kalau mau jalan kaki bisa nggak? Bisa. Mau naik sepeda bisa. Bisa. Naik pesawat bisa. Bisa. Naik mobil bisa nggak? Bisa. Naik mobil mau cepet-cepet sampai bisa. Bisa. Ngebut lah 200 km per jam aja coba. Tapi kan high risk kan. Pecah ban, malah terbang dia, nabrak, ngantuk, kecelakaan, pleset, segala macam kan resikonya tinggi sekali gitu. Jadi ya, Buddha mengajarkan, saya hanya bisa ajarkan ajaran-ajaran yang saya jamin bisa dengan cepat dalam satu kehidupan kepada orang-orang yang memang mampu dan pengen dan niat. Ya loh, Buddha kan pasti pertanyaannya begitu dong, Buddha. Saya ini pengusaha, wira swasta, atau saya pekerja. Apakah saya mencapai kebudayaan perlu seperti Buddha yang heboh banget gitu ya? Saya harus jadi biksu. Buddha mengatakan enggak. Kamu pelan-pelan bisa kumpulin aspirasi, kumpulin kebajikan, tapi pastikan kehidupan mendatang kamu lahir jadi manusia, biar kamu tetap bisa praktek dharma, gitu loh. Untuk orang-orang yang lebih rajin belajarnya, Buddha akan ngomongin ke mereka adalah kamu punya potensi. Kamu harusnya minimal punya keinginan untuk keluar dari samsara loh. Ya toh, gini deh. Secara jumlah mahasiswa ya, Sherlyn ya, S1 pasti lebih banyak daripada S2, betul?
S2 pasti lebih baik dari S3. Not everyone mau jadi S3. So enggak juga, Buddha juga enggak iseng amat suruh lu, hei Bule, Kak Sherlen, ayo cepetan S3, enggak juga gitu loh. Kalau Buddha memang pengen semua orang S3, maka ajaran Buddha isinya cuman S3 itu doang. Kenapa Buddha ngajarin kita SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3? Karena Buddha paham masing-masing orang tuh kemampuannya beda-beda. On banget, on-nya kita tuh beda-beda. Untung Buddha sabar. On-nya kita tuh beda, jadi tidak semua orang ingin sesegera itu gitu loh. Maka diajarkan, oh kamu kalau orang yang lebih pintar sedikit masuk kelas unggulan gitu loh kan. Kita SMP SMA aja sudah ada kelas unggulan, kelas yang biasa-biasa aja. Oh, kamu anak-anak yang kelas unggulan, coba yuk kadang-kadang kita ikutin lomba-lomba matematika gitu, lomba fisika. Tapi kan nggak semua orang mesti lomba toh. Ya sama lah. Oh, kamu kayaknya punya potensi lebih besar nih. Yuk, aku ajarin kamu untuk keluar dari samsara, renounce. Oh ya baik Buddha, demen ini saya nih. Karena yang karma yang biasa-biasa saya, aduh jago lah itulah, cupu itu Buddha. Saya mau yang lebih hebat. Nah, gitu. Ya. Lalu lebih gampang, Buddha ini aja nggak cukup, Buddha kelamaan ini. Gimana nih saya mau membebaskan semua makhluk? Buddha ajarin. Oke, kita ultimate, yaitu mencapai kebuddhaan demi semua makhluk. Ya kan? Harus begitu. Tapi SD SMP-nya kita harus lulus, holistik pelajarin semuanya. Kamu tahu dari mana ada Gunung Jaya Wijaya? Kalau selama kamu sekolah belum pernah mendengar kata itu. Gimana kamu mau menetapkan tujuan kamu? Kalau si Gunung Jaya Wijaya, nama itu aja kamu belum pernah dengar. Ya kan? So, belajar itu penting. Menghilangkan ketidaktahuan. Itu. Oke. Oke, seperti itu Kak Reynaldo. Jadi nggak apa-apa sebenarnya intinya yang penting kita punya semacam kerangkanya dulu gitu ya Kak Hendra. Jadi Yes. kita tahu nih kita di mana, tadi kapasitasnya di mana. Jadi kalaupun memang praktiknya ala carte ya udah gitu. Yang penting kita setia gitu ya. Misalnya ala carte-nya itu ya kita tetap nggak nyomot-nyomot sembarangan. Karena kita udah tahu, oh kalau belajarnya di SD gitu kan, ya udah berarti ngikutin sistem SD-nya gitu. Jangan ujuk-ujuk jadi ke SMP gitu. Nanti nggak aware ya gitu ya, Hendra ya. Nah, ini sebenarnya Kalivina nanya nih, tapi berhubung pertanyaan Kak Reynaldo di bawah ini masih nyambung yang atas gitu ya tadi penjelasan Kak Hendra. Jadi nggak apa-apa ya Kalivina ya, kita ke Kak Reynaldo dulu nih. Jadi ada pertanyaan follow up gitu ternyata dari Kak Reynaldo. Oh, Kak Hendra, contoh high risk dalam praktek Buddhism itu apa? Kalau misalnya pilih di jalur tol gitu. di Tantrayana kan diajarkan bagaimana caranya kita menjadi Buddha dalam satu kehidupan. Itu sebenarnya di Sutra Theravada juga ada sih. Buddha bisa menjamin kok mencapai kebuddhaan dalam waktu 7 tahun gitu loh. Ya kan kalau di Tantrayana tentunya dia menjaminnya seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, kita diajarkan untuk membangkitkan diri kita seakan-akan kita telah menjadi Buddha. Saat ini juga kita telah menjadi Buddha seperti itu. Tapi dia high risk high gain. Kenapa? Ya high risk high gain lah. Kamu menganggap diri kamu sekarang telah menjadi Buddha. Kalau nggak hati-hati, kamu akan muncul rasa sombong, kan? Muncul rasa angkuh bahwa saya Buddha. Kamu harus dengerin saya. Nah, ini muncul nanti pengkultusan figur-figur yang menganggap dirinya sudah Buddha, semua orang harus namaskara kepada dia, membuat sebuah grupnya, klubnya sendiri, ya, dan akhirnya mulai ngaco-ngaco kan, seperti itu. Nah, itu dikatakan high risk high gain gitu loh, karena itu tidak gampang untuk dilakukan bagi orang-orang yang tidak paham atau belum belajar secara holistik gitu loh. Wah, ini kata holistik ini asik nih ya, lamrim yang holistik. Holistic care, pernah dengar kata holistic care? Apa itu holistic care ya? Itu nama vitamin atau obat gak ya kalau nggak Itu salah? vitamin atau obat ya, holistik kan, vitamin semua all in ada gitu. Nah, sama toh dengan teman-teman yang di Mahayana misalnya, dia akan high risk high gain ketika dia mulai menganggap bahwa aliran yang di bawahnya dia anggap lebih bawah gitu loh, padahal itu kan salah gitu loh. Padahal ajaran Mahayana itu adalah ingin membebaskan semua makhluk, mengajak semua makhluk berbuat baik. Teman-teman mengajak semua makhluk keluar dari samsara kecuali lu gitu loh, kan nggak bisa kecuali lu. Semua makhluk itu kan tanpa kecuali, nggak bisa. Semua makhluk kecuali lu yang nggak mau dengerin gua. Semua makhluk kecuali lu yang nggak gua anggap. Semua makhluk kecuali lu yang gua anggap ngaco. Ya. Nah itu. Atau Mahayana yang misalnya Harry Sagen itu adalah menganggap karena saya ingin menolong semua makhluk, mulai deh
sila-sila apa, bukan sila ya bilangnya apa sih? Winaya-winaya dari Sang Buddha sudah mulai dilanggar-langgar gitu loh. Kalau di Theravada kan ketat ya, urusan cowok dengan cewek lawan jenis kan ya, jarak begini-begini. Mulai Mahayana merasa, oh saya ingin membebaskan semua. Mulai deh pegang-pegang toel-toel misalkan, udah mulai ya kan, mulai seperti itu. Nah itu juga perlu hati-hati seperti itu. Oke, Kak Shirley, kenapa lu yang nanya mulu ya? Kapan gue nanya lu ya? Ini bukan saya yang nanya, Kak Hendra. Ini saya Oh ya. menyampaikan pertanyaan dari peserta. Nah, Hmm. ada tanggapan nih dari Kanovita ya. Tadi holistic care masih disambung aja sama Kanovita ya. Ini karena Esther C. Oh ya, Esther C. Oh iya Ya. benar. Tapi benar-benar. Esther C ya. Benar. Holistic Tapi care. tapi memang ya kata-kata holistik itu kayak teman-teman sering dengar juga kan ya. Emang bener tuh Kak Hendra. Jadi kayak sekarang sering dipakai pembelajaran holistik ya. Bener tuh. Sistem pendidikan holistik. Pokoknya di psikologi juga gitu. Jadi kayak terapi yang holistik. Jadi kayak semuanya all in ada gitu. Jadi kayaknya emang lagi ngetren kata-kata holistik itu ya. Dan juga sebenarnya kalau gitu bisa kita pakai buat belajar Buddha Dharma juga teman-teman gitu. Jadi biar inget gitu ya materi kita hari ini. Nah, terus sebelum aku lanjut lagi ya, Hendra ya, ini ada lanjutan lagi dari Kak Reynaldo nih. Kalau di kedokteran keluarga ada diagnosis holistik. Wah, ini ada juga diagnosis ya. Oke, jadi semuanya ada holistiknya nih. Sih, masing-masing profesinya apa nih? Kayaknya ada juga istilah apanya. Emang ada akuntansi holistik. Kayaknya ada akuntan nggak di sini ya? Mungkin bisa. Akuntan holistik apa tuh? Semuanya dihitungin mungkin ya, jadi holistik. Oke, nah ini Kalivina, maaf nih ya yang sudah dianggur. Jadi tadi Kalivina juga udah nanya ternyata ke Hendra, tapi di YouTube. Nah, terus ditanya lagi di sini ya Kalivina ya. Jadi pertanyaan Kalivina ini adalah, bertanya untuk pembahasan di awal barusan. Apakah jadinya tidak apa-apa untuk tidak merasa marah atau kita perlu memperjuangkan ketika rupa muda dihancurkan atau diperlakukan gak hormat? Atau seperti apa sih sebaiknya kita menyikapinya? Gitu. Gitu Kak Hendra. Ya, satu hal ketika sebuah keyakinan kita dihina sama orang, ya tentu kita ada rasa amarahnya kan ya, rasa kesel, rasa apanya. Tapi ya harusnya itu tetap hanya untuk sesaat gitu loh. Jadi bedakan antara ajaran agama Buddha dengan hukum negara. Nah, ini saya dapetin kalimat ini dari Bante Utamo ketika retret PPD KMB. Dulu kita di apa namanya di Wonogiri apa sih nama tempatnya Bante Utamo itu? Bodigiri ya, di Bodigiri kedengaran ada suara sahutan dari pintu sebelah situ di Bodigiri. Jadi beliau bilang, kamu ketika ada dua aturan yang perlu ikutin, aturan agama Buddha atau aturan hukum, Bante Utamo mengatakan dua-duanya harus kita ikutin sebisa mungkin gitu loh. Ya kan? Jadi ya dalam hal ini kalau kita bisa secara agamanya mungkin kita merasa ya biasa aja gitu, tapi secara hukum kan dia melanggar dan kita bisa berpikir bahwa dia bisa meruntuhkan keyakinan orang lain atau merusak toleransi dan segala macam, ya tentu kita harus laporkannya secara hukum. Nanti kasusnya setelah itu apakah hukum mau menghukum dia atau enggak, ya itu sudah urusan belakangan gitu. Tapi secara itu kita ingat aja kan, kita harus selalu ada ganti paramitanya kan, tetap harus bersabar. Toh ketika kita kan tidak punya klausul atau tidak punya ayat yang mengatakan bahwa saya tidak boleh dihina, kalau kamu menghina saya, kamu akan masuk neraka, kan nggak pernah ada seperti itu. Jadi budaya tidak perlu dibela sebenarnya. Yang marah itu adalah ego kita, bahwa kita merasa sayang banget sama Buddha, padahal Buddha sayang sama lu ya, sayang sih ya, tapi ya nggak sayang yang seperti yang kamu bayangkan gitu loh, sampai kamu perlu mengangkat senjata untuk melawan orang yang menghina Buddha kamu gitu loh. Ya kan, kalau kita ngomong Buddha itu adalah seseorang yang kamu sayangi, rasanya pengen kamu peluk dia dan segala macam, itu Buddha versi kita, versi batin kita sendiri toh. Kayak gitu. Ya. Dia ya lakukanlah secara hukum aja. Kayak gitu. Jadi begitu ya Kalivina ya. Jadi dipisahkan gitu ya Kak Hendra ya. Maksudnya bahkan untuk hal ini juga kita harus lihatnya mungkin kontekstual ya. Maksudnya itu terjadinya kan juga dalam konteks benar negara gitu. Istilahnya masa kita biarin, tapi bukan kitanya marah karena
karena merasa itu tadi ya kayak ini diinjek-injek nih agama gue gitu kan. Tapi lebih ke yang tadi gitu kalau misalnya nggak ditindaklanjuti kan bahaya juga gitu kan sebenarnya si Iya, perilaku. jadi kalau mau ya lakukan itu secara organisasi gitu loh. Hmm. Organisasi Buddhisnya yang menganggap bahwa ya ini harga diri secara agama, secara organisasi kita dihina loh. Kayak gitu, itu. Tapi secara pribadi ya harusnya kita paham ajaran Buddha tidak begitu. Tapi marah ya marah, wajar lah, pasti lah, orang kita Ya, betul. instan, spontan kok. Betul. Emang di psikologi gimana caranya kita menahan, mengatasi kemarahan? Mungkin ada butuh S2 dan S3 dan S4 mungkin untuk bisa mempelajari hal itu, misalnya seperti itu. Iya betul. Kalau emosi kan ya nggak bisa, itu kan spontan bener banget Kak Hendra gitu, nggak bisa kita, kamu jangan muncul ya marah ya. Emosi itu kan reaksi sebenarnya dari apa yang kita alamin. Jadi ya sebenarnya kalau marah, maksudnya wajar ya. Cuman apa yang kita lakukan setelah marah itu yang Momen, jadi berbeda ya Kak Hendra ya. momen berikutnya. Oke, begitulah Kalivina. Kata Kalivina, terima kasih. Sama-sama Kalivina. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Kak Sherry, karena sebenarnya ini yang sebenarnya dari tadi mau saya tanyakan ya. Gitu, pas banget. Jadi sekalian dibacain. Malam Kak, perkenalkan nama saya Sherry. Saya di sini benar-benar masih awam banget dengan ajaran Buddha. Jadi sebelumnya saya penganut agama Nasrani dari lahir, tapi Saya kemudian juga. Oke, di tahun 2017 saya memutuskan untuk menjadi agnostik, Kak Hendra. Cuma baru-baru ini saya punya dorongan pribadi untuk belajar tentang ajaran Buddha. Nah, pertanyaannya, arahnya seperti apa yang harus saya lakukan untuk belajar dengan cara yang benar dan tepat? Sumber-sumber literasi atau video-video apa sih yang sebaiknya saya baca dan lihat sebagai seorang pemula? Terima kasih. Carilah pohon terdekat, nyalakan dupa 3 di depan dia, dan bernama Skara lah. Enggak. Sekarang giliran lu share, Dan. Apa bedanya agnostik dan ateis? Oh gitu, beda lah. Bedanya apa? Katanya beda ANG sama ateis. Bedanya kalau ateis itu dia sama sekali tidak meyakini ada tadi sosok higher power gitu. Jadi ada Tuhan. Kalau Creator. ya creator, nggak creator juga sih intinya kan agama Buddha juga ada sosok lebih tingginya kan ya gitu. Dia nggak mengakui ada itu juga. Kalau agnostik itu dia masih percaya konsep ketuhanan. Tapi benar ya Kak Sherry ya kayak gitu ya. Kan Kak Sherry nih yang memutuskan, maksudnya pernah menjadi agnostik ya. Jadi percaya nih emang ada sih sesuatu yang lebih besar. Tadi ada konsep ketuhanan, tapi nggak terbagi-bagi jadi satu agama. Misalnya, aku percayanya yang ini gitu, agama tertentu gitu enggak. Benar kan? Tapi percayanya ada a higher being yang Yes. universal. Betul. Ada namanya matahari. itu beda lagi ya, beda lagi tuh. Beda lagi ya. Beda lagi. Ya, benar sih, tapi benar-benar. Lebih tinggi selain matahari ada lagi tuh di luar angkasa juga ada. Ya, karena kan jarang-jarang bisa dibuktikan. Ini kan yang benar-benar kelihatan gitu. Kalau yang bintang-bintang itu kan kadang ada, kadang enggak. Hari ini lihat, besok enggak ada. Tapi matahari pasti ada tuh. Iya betul. Boleh deh, terserah Kak Hendra aja ya teman-teman ya. Terserah saya aja. Oke, jadi pertanyaannya apa? Dia agnostik, baru mau belajar. Ya udah, belajarlah mulailah dari SD SMP. Belajarlah sesuatu yang holistik. Belajarlah Lamrim. Karena di Lamrim yang kita pelajari bukan alirannya. Lamrim sebenarnya tidak nyuruh teman-teman ke aliran manapun. Setelah teman-teman belajar Lamrimnya, lalu teman-teman merasa lebih cocok ke Theravada, sok sono pergi. Teman-teman merasa lebih cocok di Mahayana, mangga silakan. Kalau mau baca Tapecho, Liam Keng, Sinching, segala macam, monggo. Teman-teman merasa lebih cocok di Tantra karena saya buru-buru, kebelet, pengen cepet-cepet, nggak tahan melihat penderitaan semua makhluk, yuk belajar Tantra, ayo. Dan di Lamrim bisa mengajarkan tiga-tiganya kepada teman-teman. Itu holistik yang benar. Gitu. Ya, karena kayak vitamin, holistik ya, vitamin itu berarti ada vitamin C, ada kalsium, natrium, fosfor, segala macam ya. Macam-macam ya. Oke. Nah, di vitamin aja kan ada vitamin yang holistik ya, multivitamin. Tapi kan bisa lebih spesifik karena dia butuh dosis yang lebih tinggi kan. Yang multivitamin mah nggak efek, besinya kadar kalsiumnya cuma 100 mg. Aku butuh yang 1000. Nah, dia baru beli yang spesifik untuk kebutuhan dia. Tapi dia tahu dulu, secara multivitamin aku butuh semua yang ini, tapi secara detailnya nanti saya bisa atur sendiri. Nah, Lamrim seperti itu. Nah, Sherry sebenarnya sudah datang ke tempat yang
tepat sebenarnya secara lamrimnya ya, secara belajarnya ya. Setelah lulus, nah Sherry mau kemana ya silahkan atur sendiri kayak gitu. Oh jadi gimana tuh Sherry kalau Sharon dia kalau mau belajar diarahkan kemana? Oke, kalau Kak Sherry tertarik nih gitu ya untuk belajar lamrim. Hubungi WhatsApp di bawah sini ini. Betul, Ada nih, kita belum ada. ada call centernya juga sebenarnya Kak Sherry. Jadi memang kita ada di Kadam Coling Indonesia, kita secara khusus belajar lamrim. Yang tadi Kak Hendra udah selama berapa nih? Berarti hampir udah 1 jam lebih ya. Lu tadi bilang 2,5 jam, berarti kita selesai jam 11. Eh, Jam kan 10. setengah 8 sampai, aku salah ngomong kayaknya ya. Iya, Aku kita salah ngomong 2 ngomong. jam sampai 2 jam setengah. Aku Selesai jam salah ngomong 10. ya teman-teman ya. Harusnya 1,5 jam ya kayaknya ya. Kayak gitu lah efek udah malam ya. Besok hari Senin gitu. Jadi ngaco. Intinya masih sampai ntar jam 9 ya. Tadi ngomong apa nih kan dipotong sama Kak Hendra. Oh ya, oke. Itu. Belajarnya gimana ya Kak Ya, Sherry ya. ikutin Kusala aja terus, nonton Kusala yang sebelumnya. Bisa. Terus Kak Sherry nanya juga nih ada lanjutannya Kak Hendra. Oh, Gitu, ada. sumber literasi atau videonya dari mana? Nah, sebenarnya di YouTube kita juga ada ya Kak Hendra ya. Di YouTube. Ada, betul. Banyak pembahasan juga nih sebenarnya Kak Sherry tentang konsep-konsep dasar agama Buddha, misalnya karma gitu ya kan Kak Sherry mungkin sering dengar tuh ya. Karma itu apa sih, yang buruk, yang baik itu yang gimana? Nah, itu ada juga gitu. Ada Kak Hendra juga di situ. Jadi Saya mau muka-muka. ngomong tapi kan tidak boleh mempromosikan diri Oh iya. sendiri kan ya. Nunggu host dong. Dipromosiin aja. Iya gitu. Ya, makasih. Begitu Kak Sherry. Kalau sumber literasi dari mana nih Kak Hendra? Kira-kira ada rekomendasi kah? Nanti kalau kita kasih literasi kan takutnya terlalu mengarahkan gitu kan ya. Jadi ya nonton YouTube-nya aja dulu, lihat ketertarikannya setinggi apa. Nanti setelah itu tinggal hubungin aja. Saya rasa di semua video-video YouTube kita ujung-ujungnya ada call center yang bisa dihubungi dia harusnya ya. Kayak gitu. Atau ya nanti ya ikut Kusala lalu lain kali di chat lagi aja minggu depan ya atau 2 minggu lagi chat lagi. Kak Sherlyn, saya sudah nonton semua video YouTube-nya Kadam Coling Indonesia. Now what next? Wah, gitu. Challenge accepted. Oke. Jadi kita menunggu kedatangan Kak Sherry lagi di episode berikutnya untuk mengupdate loh Kak Sherry. Gitu. Iya, betul. Kita udah nonton, Kak udah nonton sampai ini nih, wah. Nanti diuji juga Kak Hendra, enggak ya? Iya, nanti saya uji juga. Enggak ya, ntar Kak Sherry takut gak datang lagi. Jangan begitu Kak Hendra, nggak boleh. Oke, terima kasih Kak Sherry. Mudah-mudahan cukup menjawab ya tadi jawaban-jawabannya. Tadi bisa dicek juga di YouTube. Oke, siap katanya Kak Sherry. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi nih sebelum saya lanjutkan pertanyaannya. Oh, ini Kak Septian Marno. Oke, udah baru Kak doang nih. Kenapa ini Kak? Masih menunggu? Masih menunggu. Atau mau open mic boleh loh. Emang di sini ada yang baru pertama kali ikut kita ya? Berarti Sherry baru ikut? Iya, kayaknya ya. Luar biasa. Tahu kita dari mana? Iya ya, dari mana tuh Kak Sherry mendapatkan info ini ya? Dari Sherlyn kali. Enggak, Sherlyn tidak menyebarkan ini. Oh, tahu dari teman katanya Kak Sherry. Teman yang mana? Kan nunggu si Septian kan, kita ngobrol sama Sherry aja. Oh, ini dapat dari mana nih Kak? Dari Instagram kah? Dari WhatsApp gitu? Kayaknya di-share di beberapa tempat ya. Perlu teman-teman. Waduh, kok kayak ragu-ragu ya dia. Ya udah. Ya intinya yang penting Kak Sherry juga setelah ikut dapat sesuatu nih ya Kak ya. Jadi lebih kebayang mungkin ya. Oh ya kalau belajar agama Buddha basicnya kayaknya menurutku ini pas banget datangnya ke yang ini gitu. Karena teman kuliah she's a Buddhist. Oke. Karena ini menurutku memang apa ya kayak fondasi yang harus dibangun ya Kak Hendra ya sebelum kita belajar yang lain-lain nih. Kalau nggak benar misalnya nanti kalau kita memutuskan untuk belajar ke satu nih gitu ya mendalami tadi misalnya aku kayak cocoknya tradisinya Theravada. Nah, tapi nanti jadinya malah ditakutkannya adalah tadi gitu kan. Malah mikir nggak cocok sama yang ini gitu ya sama tradisi misalnya Mahayana atau Tantrayana gitu rasanya aneh. Nah, ini pas nih Kak Septian Marno juga sudah memberi pertanyaan. Bagaimana cara menjadi a great man versi Buddhis, a great man to follow lah. Gimana tuh Kak Hendra?
A great man to follow itu adalah kenapa kita mau follow gitu ya. Harusnya aku balikin dia dengan pertanyaan adalah 8 kualitas manusia yang unggul sebutin. Misalnya kayak gitu. Itu orang yang ujian prolam ya, harus bisa menyebut dong ya. 8 kualitas unggul seorang manusia ya, karena dia terlahir sebagai manusia, dia berpengaruh, dia segala macam. Jadi how to be a great person itu adalah orang yang mempunyai 8 kualitas itu harusnya. Ya, dia terlahir sebagai manusia, umumnya laki-laki. Kenapa umumnya laki-laki? Karena kita di dunia yang masih patriarki seperti ini, segala sesuatu yang tiba-tiba ada satu orang cewek bisa jadi presiden satu negara heboh. Berarti artinya kita belum ada penyamarataan. Harusnya seorang presiden bisa cewek, harusnya kita biasa-biasa aja. Tapi ini kan enggak. Presiden pertama wanita, wah semua dunia heboh ngomongin. Berarti kita gendernya belum sama. Gitu loh. Berarti kita masih condong ke patriarki gitu loh. Makanya saya perlu sebut seperti itu. Ya kan, dia berpengaruh, omongannya didengarin oleh banyak orang, ya dia punya kekayaan untuk dibagikan, untuk menarik umat dan segala macam. Jadi bagaimana cara bisa menjadi orang yang seperti itu? Ya orang yang punya visi. Kenapa kita menganggap orang-orang seperti Bezos, seperti Steve Jobs, seperti Buddha Sakyamuni, seperti Mother Teresa, ya seperti Yesus, seperti Nabi Muhammad dan lain-lain? Kenapa? Karena mereka punya vision, mereka punya tujuan yang besar untuk membawa semua makhluk menuju ke arah tertentu seperti itu. Dan kita merasa kita pengen ikut. Itu aja. Kita mengikuti orang yang kita percaya bahwa dia membawa sesuatu kebaikan kepada kita. Harusnya seperti itu. I don't know, secara psikologi jawaban pertanyaan seperti itu apa, Sheryl? Pertanyaannya Kak Septian Warno nih. Iya dong. Gimana cara menjadi great ini ya? Benar banget, tapi jawabannya juga sama sih. Maksudnya apa kamu mengatakan psikologi sama dengan Buddha Dharma? Tidak dong, harus beda. Tidak. Oh ya tidak, silakan. Nggak harus beda dong. Oh ya betul juga, tapi harus dibedain. Kan ada irisan. Oh irisan, oke irisan. Ini yang nggak irisannya coba apa? Yang nggak irisan. Ya karena psikologi kan sekuler ya, pastinya nggak misalnya mengikuti satu sosok gitu, enggak, tapi kan dikasihnya yang umum aja. Ini suaraku kayaknya feedback. Putus-putus. Iya ya benar ya. Iya, ini masih banyak karma buruk. Banyak karma buruk sebentar. Ini masih putus-putus ya? Nah ini udah mulai lancar. Ini udah oke? Udah oke. Ya lah ya, oke. Jadi ya sama sebenarnya orang yang bisa dijadikan contoh itu kan pasti orang-orang yang punya karisma gitu kan ya. Maksudnya dia punya sesuatu nih yang dibawa. Ya benar gitu. Biasa orang yang bertujuan, punya goals. Kalau orang yang punya goals sama values sih terutama gitu. Jadi dia tahu apa yang dilakukan, terus dia juga mencontohkan yang dilakukan. Ini masih kedengar gak ya suaraku ya? Kedengar, lancar. Oke, karena ini video Kendra ini lagi nih pause lagi di sini ya. Gitu. Ya itu caranya benar. Gimana bisa? Nah, gimana sih bisa ke arah sana? Itu caranya sebenarnya kalau psikologi itu ini kayak putus-putus lagi nggak ya? Ya, putus-putus lagi. Kok lu tahu aja sih? Tahu, karena dia udah mulai kayak feedback suaranya. Oh. Nah, ini enggak kayaknya deh. Masih ya? Udah, ya mulai membaik. Nggak mulai membaik. Ini kayak ya, ini harusnya udah enggak lah ya. Perlu diturunin kualitas videonya. Iya deh kayaknya. Nah, ini masih gak ya? Masih ya kayaknya. Bentar. Ini harusnya enggak lah ya. Oke. Nah, jadi putus-putus dia. Itulah nggak niat sih bahas psikologinya. Jadinya begitu. Ini niat ya. Ini niat menjawab pertanyaan Kak Septian Warno. Jadi kalau misalkan gimana cara mencapainya itu sama sebenarnya psikologi itu kan bicaranya tentang inner world ya gitu. Jadi maksudnya gimana kita bisa melihat hal-hal yang nggak kelihatan sebenarnya gitu kan ya. Kalau di psikologi sebutannya covert gitu, COVERT. Menjadi sesuatu yang overt. Yang overt tadi itu kan misalnya tujuan. Itu kan orang kan overt itu karena kelihatan ya, dia misalnya dia ngasih tahu orang, oh aku punya tujuan ini. Dia melakukan, ada perilaku. Nah, gimana caranya biar bisa jelas tuh apa yang dilakukan adalah nanya ke diri sendiri sebenarnya.
gitu, banyak-banyak refleksi. Ya, misalnya hal-hal apa sih yang selama ini aku anggap penting di dalam hidup. Terus kalau apa ya, selama mengerjakan banyak hal nih gitu kan, gue kasih pikiran Marno kan bekerja nih gitu ya. Apa sih tujuan yang mau dicapai? Kadang soalnya kita tuh seringkali ketika kerja, ketika ngelakuin apapun sih sebenarnya itu autopilot gitu. Kita nggak ingat-ingat lagi apa sih yang lagi dikerjain. Terus kayak sebenarnya ini ngapain sih ngerjain kayak ginian. Nah, kalau di psikologi gitu ya, cara untuk menghidupkan itu lagi supaya kita ingat nih apapun yang kita lakukan bisa jadi contoh buat orang ya itu tadi. Kalau lagi ngapain itu ya lebih mindful, terus sambil diingat lagi gitu kan, ini sesuai nggak sama nilai aku, sesuai nggak sih sama yang mau aku capai tadi goalsnya apa. Kurang lebih seperti itulah ya kalau gambaran umumnya. Gitu, Kak Hendra. Jadi saya Pelit-pelit nih ilmunya nih. Nanti kapan-kapan kita harus. Aku mau bahas istilah-istilah itu sebenarnya. Goals, values, belief bagus. system, ya kan? Bagus loh. Kita perlu loh belajar tentang belief system secara psikologi. Kita konekkan dengan Buddhis karena itu basis dari yakin tidaknya kita terhadap pencerahan itu mungkin atau tidak mungkin. Dan Betul. bagaimana caranya memprogram diri kita memasukkan keyakinan bahwa mencapai kebudayaan itu mungkin. Cuma waktunya aja yang kita nggak tahu kapan. Nah, itu seru sebenarnya. Makanya host-nya adalah gue, speaker-nya lu. Nanti kabur Nah, ya ini teman-teman ini. enggak kabur. Lalu kayak kepikiran nih, gimana cara kita bahas 2 minggu lagi misal, bagaimana cara mengumpulkan karma baik 24 jam sehari. Kita ngomong khusus nih topiknya. Aku mau ngisi KMB Rabu ini topiknya itu aja. Oh gitu. Rabu ini aku disuruh isi yang di KMB. Oke. UI bukan KMB. Ya UI. Mengumpulkan kebajikan 24 jam sehari, udah gitu aja. Nah, di Kusala juga bagus nih, Kak Sherry ya. Boleh ikutan lagi gitu ya. Ini clickbait. Seperti itu. Tuh ada satu pertanyaan terakhir tuh kan dari Kak Eni ya Kak Eni, di chat WA. kayaknya direct me sebentar. WA. Oke, sebentar. Shalen, harus selesai jam 9 saya kerja lagi. Oh iya, astaga. Oke, ini terakhir ya, Kak Eni. Oke, jadi gini pertanyaannya Kak Eni, seumur hidup saya kewihara dimanapun, belum pernah saya dengar ceramah atau pelajaran seperti Lamrim yang begitu komplit, terstruktur, sistematis, dan sangat jelas. Nah, dengan belajar Lamrim, kita jadi tahu semua ajaran Buddha secara holistik, sehingga kita tidak meremehkan satu aliran dengan aliran lain. Gitu. Ini testimoni dari Kak Eni ya, gitu ya, Lamrim memang keren katanya. Nah, terus pertanyaannya Kak Eni, mengapa sih agama Buddha termasuk cukup sedikit penganutnya di dunia? Dari YouTube. Karena sesuatu yang keren itu memang jarang, Ci. Misalnya ya, lukisan-lukisannya siapa sih kok lukisan-lukisannya yang ajaib-ajaib itu tuh? Ayo apa? Misal lukisan-lukisan yang terkenal lah. Picasso misalnya kayak gitu-gitu ya kan ya jarang kan ya. Nah, kayak gitu kita niche market sebenarnya. Gitu. Kalau bahasa sombongnya itu niche market gitu. Tapi ya nggak cuma itu doang. Jadi memang Buddha kan sendiri mengatakan bahwa kita memasuki masa kemerosotan kan. Jadi Buddha sempat mengatakan setelah sepeninggalnya saya, agama Buddha akan mulai merosot dan hanya akan bertahan 5.000 tahun gitu loh. Sekarang sudah di 2.570-an, udah lebih dari setengah, ya wajar. Seperti itu. Dan ya ini karena si umat Buddhanya sendiri, umat Buddhisnya sendiri umat Buddhanya sendiri tidak kita didik untuk punya keyakinan terhadap agama Buddha sehingga your offspring, anak-anak kalian itu tidak diyakinkan untuk memeluk agama Buddha juga gitu loh. Kita selama ini so far dibebaskan saja mau beragama apa seperti itu. Padahal bagi orang-orang yang kalau kamu memang benar-benar merasa yakin terhadap agamamu, terhadap apa yang kamu pegang, maka hal yang kamu yakini itu pasti akan kamu tularkan kepada orang lain kan. Teman-teman kalau punya dokter yang langganan atau apa, pasti kan akan selalu pergi ke dokter itu dan teman-teman akan merekomendasikan dokter itu kepada siapapun yang nanya tuh, karena teman-teman yakin sama dokter ini baik dan tidak berkeinginan jahat kepada teman-teman gitu. Gitu kan, sebuah ajaran kan juga sama kan. Kalau teman-teman meyakini bahwa ajaran ini adalah yang baik, jadi harusnya teman-teman bisa mempromosikannya kepada teman-teman yang lain. Jadi jangan mengatakan ajaran Buddha Dharma itu tidak misionaris. Misionaris juga. Harus misionaris karena sesuatu yang bajik teman-teman tidak sebarkan, berarti teman-teman tidak yakin dengan sesuatu yang bajik itu dong.
Ya kan, orang teman-teman kita bikin status kok di mana-mana orang, aku menemukan sebuah toko kue yang enak nih, ya beli ya, misalnya kayak gitu, ya kan? Jadi apa namanya? Kalau teman-teman merasa ini sesuatu yang bajik, harusnya memang disebarkan dong. Nah, salahnya adalah agama Buddha saat ini kurang satu hal, yaitu keyakinan. Menganggap ajaran Buddha Dharma itu universal. Saya beragama yang lain pun selama masih memegang poin-poin Buddha Dharma, apa namanya, saya tetap beragama Buddha kayak gitu-gitu. Ya mungkin in essence yes, tapi Buddha kan mengatakan bahwa syarat di sarana itu kan adalah memegang teguh sila-sila Buddhis kamu loh. Ya loh, seperti itu. Ya, semoga cukup. Oke. Itu tadi berarti pertanyaan terakhir dari Kak Eni ya. Terima kasih banyak Kak Eni dan teman-teman semuanya yang hari ini sudah sangat semangat ya, antusias semuanya nih bertanya di topik kita praktik Dharma ala Jadi karma. 2 minggu lagi kita bahas apa, Kak Shirley? Tadi kan? Kamu speaker, aku host ya? Astaga, enggak kayak gitu. Nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Kita tetap mengundang Kak Hendra sebagai narasumber ya. Oke, itu nanti kita bahas lagi Kak Hendra. Karena sudah saatnya kita di penghujung acara sudah nih ya. Jadi mungkin sebelum Kak Hendra lanjut bekerja lagi nih ya teman-teman ya. Di sini saya izin merangkum gitu. Apa aja sih yang udah kita bahas malam ini. Tadi berkaitan dengan praktek Dharma gitu ya. Mungkin banyak banget. Kalaupun bukan kita ya, mungkin kita bisa melihat nih gitu ya. Entah kita atau orang lain yang ketika belajar Dharma itu mungkin kesannya ya kayak milih nih, yang ini mau, terus yang sisanya kayaknya aku nggak cocok deh, aku nggak mau ikut. Nah, sebenarnya ketika kita belajar nggak bisa ya kita menggunakan pendekatan itu. Kenapa? Karena Buddha sebenarnya sejak awal itu sudah ya seperti guru kan ya, sosok guru yang udah ngasih kita arahan nih gitu ya, ibaratnya ngasih peta untuk menuju ke pencerahan. Nah, Buddha ini juga sebenarnya sosok contoh dan juga pengingat untuk kita senantiasa ikut ajaran Buddha. Karena dengan lihat Buddha ya kita jadi merasakan ya ada sesuatu yang berbeda, ada persepsi bahwa ini memberikan sesuatu yang baik buat kita. Oleh karena itu kita juga butuh nih keyakinan terhadap sosok Buddha supaya kita punya basic mau belajar lebih lanjut tentang Dharma. Nah, biar apa? Biar kita juga tahu nih gitu ya. Ketika udah belajar semuanya tadi itu kata yang kita sering ulang ya, holistik itu, kita jadi bisa nih apa namanya ya, melihat kita ada di mana posisinya sekarang, kapasitasnya di mana, supaya kita nggak dalam tanda kutip sotoy gitu ya. Misalnya, oh yang ini yang baik buat aku ini enggak. Nah, jadi penting untuk kita belajar dulu semuanya supaya kita nggak mengotak-kotakan aliran gitu. Nggak ada disebut Theravada lebih baik dari Mahayana, Mahayana lebih baik dari Theravada dan lain sebagainya, itu nggak seperti itu. Dan gimana cara kita bisa melihat nih yang mana ajaran yang sesuai dengan ajaran Buddha ya tadi kita mesti uji juga tuh konsep-konsepnya benar nggak nih gitu ya, konsep-konsep dasarnya misalnya apakah di ajaran itu ngajarin Tisarana kepada Triratna, terus ngajarin perkenanan mulia dan lain-lain. Nah, intinya itu ya teman-teman ya, harapannya setelah kita selesai nih gitu kita bisa jadi lebih bijaksana juga ketika kita belajar, kita nggak lagi apa yang banding-bandingkan satu dengan yang lain, tapi berusaha buat memahami dulu nih sebenarnya ajaran agama Buddha itu kayak apa sih gitu ya, terus belajarnya gimana, prakteknya seperti apa yang cocok buat kita. Karena nggak ada karena itu ya pokoknya ya, makanya pentingnya adalah kita untuk memahami dulu lah pokoknya kira-kira seperti apa sih gitu ya agama Buddha secara umum gitu, baru kita bisa mutusin mana yang mungkin lebih cocok buat kita. Nah, mungkin seperti itu saja teman-teman pada malam hari ini. Mungkin sebelum pada bubaran gitu ya, kita bisa bareng-bareng nih ya, kita dedikasikan kebajikan yang telah kita kumpulkan pada hari ini dari mendengarkan ajaran untuk kesehatan dan umur panjang para guru-guru silsilah. Kemudian semoga kita aspirasi dan juga aktivitas guru-guru dapat terwujud dengan sempurna tanpa halangan. Buddha Dharma juga bisa terus lestari di bumi Nusantara, dipelajari oleh banyak orang, dan bisa memberikan manfaat yang besar untuk semua makhluk. Nah, untuk usaha yang lebih baik, nah pas banget tuh, udah di chat juga sama admin ya. Teman-teman boleh sekali gitu ya, kami mohon kesediaan dan waktunya untuk mengisi kuesioner gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki, tingkatkan gitu ya, supaya teman-teman juga merasa lebih terfasilitasi nih dari kegiatan Kusala. Boleh ya diisi di kuesionernya. Oke. Kalau begitu,
Sekian dari saya dan juga dari Kak Hendra berarti ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah meluangkan malam harinya gitu ya untuk mendengarkan ini. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat juga dari kelas kesala kita hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Namo Buddhaya.